Shalom Bapak dan Ibu. Hari ini adalah hari ke-34 masa Prapaskah, dan tema kita pada pagi hari ini adalah penistaan Yesus adalah Raja, terambil dari Lukas pasal 23 ayat 37. Bapak dan Ibu, di dalam Lukas pasal 23 ayat 37 ini prajurit Romawi ketika Tuhan Yesus disalib menyatakan bahwa jika engkau adalah Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Maka pernyataan ini mengandung makna bahwa Yesus adalah Mesias, sekaligus Yesus adalah Raja. Di dalam Matius pasal 26 ayat 65-66, sebetulnya kehendak dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu lebih suka Yesus itu diadili sebagai penista agama. Di ayat 65, bahkan imam besar mengatakan, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Dan ketika hal itu disampaikan kepada khalayak ramai, mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Nah, ini yang sebetulnya dikehendaki oleh imam-imam besar. Tetapi oleh pemerintahan Romawi melalui Pilatus, kehendak imam-imam kepala ini ditolak. Tapi lebih diarahkan bahwa Yesus adalah Raja. Nah, di dalam Yohanes 19 ayat 21, imam-imam kepala orang Yahudi menolak sebetulnya putusan dari Pilatus. Dia menyampaikan, jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Maksudnya supaya Yesus adalah Raja itu pengakuan Yesus sendiri. Tetapi Pontius Pilatus menjawab, apa yang kutulis tetap tertulis. Bapak dan Ibu, para imam memang lebih suka mendakwa Yesus dengan dalih penistaan agama, karena memang itulah yang sangat mengganggu mereka. Mereka menolak kebenaran firman Tuhan dan lebih memilih berpegang teguh pada pendiriannya. Untuk mereka sampai mengerahkan orang banyak guna mendesak Pontius Pilatus agar menerima dakwaan tersebut. Bahkan ketika Pontius Pilatus pun mengikuti kehendak mereka untuk menghukum mati Tuhan Yesus, mereka juga tidak terima dengan dakwaan dari Pontius Pilatus. Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah orang Yahudi. Karena bagi mereka tulisan itu merupakan pengakuan Pontius Pilatus atau pemerintahan Romawi yang saat itu adalah gubernur Romawi di Yudea, bahwa Yesus adalah sungguh Raja orang Yahudi. Logika hukumnya haruslah demikian. Hanya dengan dakwaan itulah Pilatus dapat menjatuhkan hukuman mati atas Yesus. Dakwaan penistaan agama atas klaimnya sebagai Mesias atau Putra Allah telah ditolak oleh Pilatus, karena dia sebetulnya tidak mau ambil peduli dengan urusan agama orang Yahudi. Bapak dan Ibu, secara garis besar sebetulnya Lukas pasal 23 ayat 37 ini tentang pengampunan Tuhan bagi orang berdosa yang bertobat. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi desakan masyarakat membuatnya memutuskan menghukum mati Yesus. Dan masyarakat yang terkena hasutan imam-imam kepala lebih memilih menanggung beban dosa itu. Bahkan sampai dinyatakan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ada beberapa hal dari Lukas pasal 23-37 ini secara perikop di dalam firman Tuhan pada minggu hari ini. Masyarakat di dalam ayat 35, juga prajurit Romawi di ayat 37, dan penjahat, ada dua penjahat yang disalib di samping kiri kanan Tuhan Yesus. Penjahat yang satu sama-sama lebih memilih menghujat Tuhan Yesus. Tetapi di penjahat yang kedua, penjahat yang menerima anugerah keselamatan, bisa berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Sebetulnya esensinya adalah penjahat yang kedua ini setelah menyampaikan
pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus yang adalah Mesias. Dan atas anugerah keselamatan itu, Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada penjahat yang kedua ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang konsekuensi kehendak Kristus menjadi Mesias adalah pengambil alihan kesalahan, sehingga seperti domba disembelih karena dosa manusia. Begitulah Kristus harus mati di kayu salib. Jadi konsekuensi pengampunan yang dikerjakan Tuhan sangat berat. Konsekuensi pengampunan yang dikerjakannya adalah konsekuensi berdarah dan kematian. Jadi kita mesti pikirkan baik-baik bagaimana kita seharusnya di dalam pertarungan kehidupan supaya kita selalu hidup dan memuliakan Dia. Kita harus menyadari bahwa hidup yang kita miliki ada karena pengampunan dari Kristus. Karena itu kita punya pengampunan, punya pengalaman diampuni. Itu sebabnya kita seharusnya bisa mengampuni. Tetapi kalau kita tidak punya pengalaman diampuni, kita juga tidak akan bisa mengampuni. Pengampunan itu tema yang enak dibicarakan, tapi sebetulnya bukan sekedar menjadi ajang diskusi dan bukan pengetahuan. Pengampunan adalah pengalaman yang dipahami. Mengampuni adalah sifat dasar orang Kristen. Jika orang Kristen tidak bisa mengampuni, sebenarnya itu aneh. Artinya orang tersebut tidak mengerti kekristenan. Mulutnya mengaku orang Kristen, tetapi perbuatannya membantah pengakuan itu. Kisah ini masih relevan dengan zaman sekarang. Banyak umat Kristen, mungkin kita sendiri, yang tidak lantas bertobat ketika terbelenggu dalam dosa. Bahkan banyak dosa mungkin yang kita sembunyikan di hadapan Allah. Mereka atau kita justru merasa baik-baik saja, bahkan nyaman dengan situasi itu. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka atau kita memilih untuk penjahat yang menghujat Yesus, atau memilih sebagai prajurit Romawi yang menghujat Kristus, atau memilih sebagai imam-imam kepala yang menghujat Yesus. Sebagai umat Kristen yang beriman, sikap tersebut harus kita tinggalkan. Ketika kita merasa berdosa, datanglah kepadanya, akui kuasanya, akui kesalahan yang diperbuat, bertobatlah kepadanya dengan sungguh-sungguh, dan sesungguhnya Tuhan akan mengampuni dosa dan menyelamatkan umat yang menyadari kesalahannya. Tuhan Yesus memberkati.